Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Wiwi Teria Lestari pada diskusi sesi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi ini kita akan membahas dua tugas atau dua pertanyaan yang ada di dalam diskusi 10. Pada laman diskusi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Dan yang kedua, kita disarankan untuk melakukan analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah tempat saya bekerja, tempat Anda secara khusus, dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan di dalam sesi 10, lalu menyampaikan paparan dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Berikut ini adalah kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi, yaitu terkait kesan yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kesan saya yaitu yang pertama, pembelajaran berkelompok atau kolaborasi ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena saya dan rekan mahasiswa lainnya dapat saling bertukar ide, bisa bekerja sama, dan juga bisa mengembangkan keterampilan sosial. Selain itu juga melalui bekerja kelompok ini, melalui kolaborasi, kami sesama mahasiswa bisa saling menghargai perbedaan pendapat dan juga mampu membangun solusi bersama terhadap permasalahan yang kami hadapi terkait dengan tugas yang akan kami kerjakan bersama. Dalam mengikuti kegiatan atau dalam proses kerja kelompok ini, kami juga mengalami berbagai macam kendala. Misalnya, tidak semua anggota kelompok bisa ikut berpartisipasi aktif, terutama terkait kendala jaringan internet, mengingat beberapa teman termasuk saya juga dari daerah yang terpencil yang mengalami akses internet yang terbatas, serta kesibukan kerja dan juga kegiatan lainnya seperti beberapa teman yang mengikuti pelatihan PPG. Dan waktu yang tersedia juga seringkali sangat terbatas, sehingga proses diskusi dan kolaborasi terkadang tidak berjalan optimal. Namun walaupun demikian, kami bersyukur tetap bisa bekerja sama dengan baik. Dan untuk saran perbaikannya mungkin lebih ke melakukan evaluasi tugas mingguan oleh ketua kelompok bersama semua anggota kelompok supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia, negara Indonesia dan negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Pada sesi ini kita akan membandingkan dengan melakukan analisa komparatif kurikulum pendidikan dasar yang mengacu kepada modul MPDR 5302 serta dua artikel yang disediakan di dalam sesi ini, khususnya perbandingan Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Artikel yang pertama yaitu
analisa komparasi sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Dan artikel yang kedua berjudul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Beberapa Negara Maju, Korea Selatan dan Jepang. Yang pertama kita akan membahas struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia pada umumnya, yaitu filosofi berbasis kompetensi, demokrasi, keadilan, dan pluralisme budaya. Sistem kenaikan kelas, ada sistem tinggal kelas dan perankingan, masih menggunakan perankingan. Di beberapa kelas masih menggunakan perankingan. Serta beban belajar di Indonesia pada umumnya yaitu sekitar 38 sampai 40 jam per minggu, dan metode pembelajaran yang digunakan didominasi ceramah, tugas rutin, dan penekanan pada aspek kognitif. Sedangkan kualifikasi guru pada umumnya minimal D4 atau S1, dan usia masuk SD minimal 6 tahun atau 5,5 tahun dengan rekomendasi psikolog. Tapi di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah di pedesaan, masih belum menggunakan psikolog. Jadi rata-rata masuk sekolah dasar usia 6 tahun. Yang kedua, kita akan membahas struktur kurikulum pendidikan dasar di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 006 Linggang Bigung. Filosofinya yaitu mulai mengadopsi pembelajaran yang berbasis proyek dan kolaborasi. Sistem penilaian yang digunakan yaitu penilaian formatif dan sumatif, serta masih ada perankingan di beberapa kelas. Beban belajar sekitar 38 jam per minggu, dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu kombinasi ceramah, diskusi, proyek, dan kolaborasi kerja kelompok. Sedangkan penguatan karakter, ada program penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan dasar di negara maju berdasarkan artikel yang pertama, yaitu Finlandia. Sumber ada Gordisona, Ulfatin, dan Suprianto 2019. Filosofi Finlandia yaitu kesetaraan, kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab. Sedangkan sistem kenaikan kelas, tidak ada tinggal kelas di negara Finlandia dan juga tidak ada perankingan. Beban belajar di negara Finlandia yaitu 30 jam per minggu, serta lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu problem solving, pembelajaran berbasis proyek, dan tugas minimal. Dan kualifikasi guru di Finlandia yaitu S2 atau master. Usia masuk SD minimal 7 tahun. Berikutnya selanjutnya kita akan membahas tentang negara Korea Selatan dan Jepang, yang itu bersumber dari artikel materi pengayaan yang kedua. Filosofi Korea Selatan lebih menekankan disiplin, kerja keras, dan prestasi akademik yang tinggi. Sedangkan Jepang lebih menekankan pembentukan karakter, etika kerja, kerjasama, dan juga nasionalisme. Selanjutnya, sistem kenaikan kelas. Pada umumnya di Korea dan Jepang sudah tidak ada tinggal kelas atau penilaian, lebih ke pengembangan karakter dan akademik. Beban belajar Korea Selatan sangat tinggi, banyak jam tambahan di luar sekolah, atau di sana dikenal dengan
Sedangkan di Jepang, jam sekolah formal lebih singkat, lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler atau anak-anak lebih dikenalkan kepada keterampilan. Pada metode pembelajaran